mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan baru saja saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI mengevakuasi dua jenazah, dua korban meninggal. Dan saya kira hari-hari ini masih ini yang harus menjadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat. Serangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap tata kelola kehutanan nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa rangkaian bencana tersebut merupakan peringatan keras atas sejumlah kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan selama ini. Dalam keterangannya pada Sabtu 29 November, Raja Juli pun mengakui perlu adanya introspeksi diri menyeluruh di tubuh kementeriannya. Ia juga menyebut bahwa praktek penebangan hutan yang berlangsung di luar kontrol merupakan salah satu pemicu utama kerentanan ekologis di berbagai daerah. Sebagaimana juga disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya. Raja Juli pun menyatakan pihaknya akan menyiapkan mekanisme evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk juga pemerintah daerah, organisasi konservasi alam, serta komunitas lokal. Evaluasi ini akan menyusur dan menyasar kebijakan yang dianggap melemahkan fungsi ekologis hutan, serta memastikan pengawasan lapangan berjalan dengan lebih efektif lagi. Dalam beberapa pekan terakhir, curah hujan yang ekstrim memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Ribuan warga pun terpaksa harus mengungsi, sementara akses transportasi di beberapa daerah sempat terputus. Para ahli lingkungan menyebut hilangnya tutupan hutan menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana hidrometeorologi tersebut. Untuk itu pemerintah berharap evaluasi kebijakan kehutanan bisa menjadi titik balik untuk memperkuat perlindungan hutan dan meminimalkan risiko bencana serupa di masa depan. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di tiga provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Buktinya nyata kan sekarang saudara-saudara kita. Nah, kedatangan saya ke Riau 2 hari ini bagian dari usaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemarin saya ke Kuansing memberikan SK hutan adat. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang selama ini tersisihkan dari pembangunan. Tapi pada saat bersama dalam sejarah kita melihat bahwa justru masyarakat adat ini adalah orang yang paling mampu menjaga hutan. Jadi saya kemarin berikan legalisasi supaya masyarakat adat di Jake, Nagowi Jake itu bisa punya kepastian hukum untuk mengelola 405 hektar hutan adat mereka. Kemarin saya juga ke Tesenilo dan hari ini ke PLG Sebanga sama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita pungkiri. Terjadi deforestasi di sana secara ilegal, menjadi kebun secara ilegal. Tapi lagi-lagi ada momentum, ada Satgas PKH yang mulai masuk dan menertibkan hutan. Terima kasih dulu ke Pak Prabowo Subianto. Nah, momentum ini harus kita manfaatkan. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan fisik, tapi kita berharap cari win-win solution. Alhamdulillah yang di Teso Nilo insya Allah di pertengahan Desember 394 kakak sudah bersedia untuk direlokasi keluar Taman Nasional. Jadi paling tidak nanti sementara ini kita akan punya 31.000 hektar yang mulai bisa kita restorasi, bisa kita pulihkan habitatnya. Sekali lagi terima kasih kepada publik yang
Dengan kejadian terakhir justru sekarang kami merasa mendapat dukungan publik yang luar biasa. Yang awalnya tadi saya katakan semua bekerja dalam senyap, ya. Kejadian-kejadian diancam, tidak ekspos, itu kan nggak terlihat di publik. Tapi dengan kejadian kemarin dan dapat dukungan publik, saya kira ini banyak bisa hal yang kita selesaikan. Sekali lagi kedatangan saya ke Riau 2 hari ini ya menjadi salah satu contoh apa yang sedang kita kerjakan di tempat-tempat lain ya, termasuk nanti di Sumatera Barat kita evaluasi, di Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe ya.